rekan umat Allah yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kapan kerajaan Allah itu datang? Itulah pertanyaan orang-orang Farisi kepada Yesus. Dan pada waktu itu, orang-orang mengatakan tentang kerajaan Allah. Mereka mengharapkan kerajaan Allah itu datang. Dan banyak orang berkata, lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini. Akan tetapi Yesus mengatakan, jangan pergi ke situ. Jangan ikuti ajakan itu. Yesus mempunyai jawaban tersendiri terhadap pertanyaan, kapan kerajaan Allah itu datang? Dengan sangat jelas, Yesus mengatakan, sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Tidak perlu kamu ke sana, tidak perlu kamu ke sini, karena kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Jika kamu mencarinya di sana atau di sini, kamu tidak akan menjumpainya, kamu tidak akan menemukannya. Kerajaan Allah itu ada di tengah-tengahmu. Kerajaan Allah itu ada padamu. Kerajaan Allah bukan soal ada di mana-mana, sehingga harus dicari dengan susah payah. Kerajaan Allah itu ada padamu, sangat dekat denganmu. Kerajaan Allah itu soal hati. Kerajaan Allah itu ada dalam hatimu, dalam dirimu. Saudara-saudara, jika kita terjemahkan kerajaan Allah itu sebagai kebahagiaan, maka dapat dikatakan bahwa kebahagiaan ada padamu di tengah-tengahmu. Kerajaan Allah bagi suami istri adalah di tengah-tengah keluargamu. Ada sebuah ungkapan, Anda tidak pernah menemukan kebahagiaan jika Anda mengisi hati Anda dengan kesedihan. Kebahagiaan tidak dapat dicari, melainkan dirasakan, ditemukan dalam hati, bahkan dalam kehidupan kita masing-masing. Hari ini Tuhan mengajak kita semua untuk menemukan kebahagiaan dalam hidup kita, dalam hati kita masing-masing. Karena itu jadikanlah hati kita menjadi tempat kebahagiaan, supaya kita mengalami dan bisa berbagi kebahagiaan. Jadikanlah hidup kita menjadi tempat yang membahagiakan, yang dapat kita temukan kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Kebahagiaan tidak ada di sana, tidak ada di sini. Dia ada dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, tetapi bagaimana jika kita merasa bahagia jika kita mengalami penderitaan? Dalam akhir Injil hari ini, Lukas dengan sangat jelas mengatakan, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Naluriah manusia kita cenderung menolak penderitaan. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan yang tidak kita kehendaki. Namun sebenarnya, semakin sering kita menolak penderitaan, semakin kesedihan itu menggerogoti hati kita. Dan kita tak pernah bisa membangun kebahagiaan di atas kesedihan itu. Hari ini Yesus mengajari kita untuk menanggung penderitaan hidup, bukan dengan kesedihan, melainkan dengan kebahagiaan, seperti Yesus sendiri rela menanggung salib kehidupannya. Kita menanggung penderitaan bukan dengan kesedihan, melainkan untuk sebuah kebahagiaan sejati. Dalam konteks bacaan pertama, kitab kebijaksanaan, kebahagiaan adalah hidup dalam kebijaksanaan. Sebagaimana diwartakan dalam salah satu ayat kebijaksanaan pada hari ini. Tiada sesuatu pun yang dikasihi Allah, kecuali orang yang berdiam bersama dengan kebijaksanaan. Saudara-saudara, Santo Martinus yang kita rayakan hari ini juga mengajak kita untuk hidup bahagia. Sebagai uskup, dia tidak mempunyai apa-apa. Dia tidak mempunyai istana keuskupan. Dia tinggal dalam sebuah kamar sederhana di samping sakristi gereja. Namun dalam kesederhanaan itu, ia bahagia dalam mewartakan Injil, berkhotbah,
membuat mujizat, mengusir berhala, menentang praktik hukuman mati, menentang ajaran-ajaran sesat. Ia berjalan kaki atau naik keledai atau dengan perahu layar untuk mengunjungi umatnya. Dia tidak mencari kebahagiaan di sana atau di sini. Dia mengalami kebahagiaan itu dalam hidupnya, dan karena itu dia bisa berbagi kebahagiaan kepada siapapun yang dijumpainya. Saudara-saudara, marilah kita menjadi pribadi yang bahagia dengan menjadikan hati kita sebagai pusat dan tempat kebahagiaan, dengan menerima dan menjalani berbagai perjuangan dan penderitaan seperti Kristus sendiri. Jadikan hati kita selalu menjadi damai, agar kita bisa membahagiakan diri kita sendiri serta membahagiakan sesama kita. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.